Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 20, Dunia Gunung dan Sungai. Selesai. Sambil memegang ramuan surgawi di tangannya, Ling Xiao sangat bersemangat, karena harga ramuan surgawi di pasaran tidak murah, dan butuh 10 tael perak untuk membeli yang satu ini saja. Dan untuk memurnikan pil pelindung meridian membutuhkan 20 buah ramuan surgawi. Ada banyak ramuan surgawi di dekat sini. Ling Xiao tidak melakukan apa-apa, mengeluarkan semua ramuan surgawi yang matang, dan kemudian jatuh ke tanah. Masukkan peta gunung dan sungai. Ia tidak melupakan tujuan kunjungannya kali ini. Ramuan surgawi adalah ramuan obat yang hanya dapat digunakan secara maksimal jika digunakan dalam waktu 1 jam setelah dikumpulkan. Meski bisa digunakan dalam waktu lama, efek obatnya jauh lebih buruk. Jika dikatakan bahwa menanam di peta gunung dan sungai adalah mungkin, maka ini luar biasa. Selamat datang penguasa gunung dan sungai untuk memasuki peta gunung dan sungai lagi. Ini adalah dunia gunung dan sungai. Jiwa bela diri gunung dan sungai, dan penduduk gunung dan sungai tinggal di dalamnya. Penduduk ini pandai dalam berbagai keterampilan. Beberapa di antaranya adalah pandai menanam, ada yang pandai beternak, dan ada yang pandai alkimia. Ling Xiao, yang baru saja memasuki desa kecil dalam gambar gunung dan sungai, tiba-tiba mendengar suara di kepalanya. Tetapi ketika dia pergi mencari seseorang, dia tidak melihat ada orang yang berbicara dengannya. Singkatnya, hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan, dan mereka tidak akan melakukannya tanpa Anda. Dengan peningkatan jiwa bela diri gunung dan sungai yang berkelanjutan, Anda akan mendapatkan lebih banyak bantuan. Saat ini, jiwa bela diri gunung dan sungai berada di level kedua, dan hanya yang kedua, tingkat petani dan penggembala dapat direkrut. Selain itu, setelah peta gunung dan sungai ditingkatkan ke level 2, akan ada toko, di mana penguasa gunung dan sungai dapat membeli barang-barang yang dia butuhkan, termasuk senjata, pil obat, harta, peralatan, DLL. Semua komoditas dibagi menjadi 5 tingkatan, biasa, luar biasa, harta karun, keabadian, kerajaan suci. Bergantung pada tingkatannya, efeknya akan berbeda. Saat ini, peta gunung dan sungai sudah ada di tingkat kedua. Toko sudah buka. Pertama kali kamu membuka toko, kamu akan mendapat kesempatan untuk menggambar lotre. Ketika tingkat seniman bela diri meningkat, jiwa bela diri gunung dan sungai akan menjadi lebih kuat, dan tingkat peta gunung dan sungai juga akan meningkat. Dalam keadaan normal, itu sesuai. Misalnya, penguasa gunung dan sungai memiliki bela diri tingkat kedua basis kultivasi seni, dan peta gunung dan sungai adalah tingkat kedua. Semakin tinggi level peta gunung dan sungai, semakin banyak jenis barang yang bisa dibeli, dan semakin tinggi nilainya. Pada saat yang sama, penduduk gunung dan sungai yang lebih kuat bisa direkrut. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk merekrut keberadaan teratas dari semua lapisan dewa perang kehidupan, dewa obat, pengrajin Tuhan Tunggu. Ling Xiao, yang sedikit terpana oleh serangkaian petunjuk, kembali sadar setelah beberapa saat, dan buru-buru mengklik toko gunung dan sungai untuk melihatnya. Totalnya hanya ada 12 item, tetapi disegarkan setiap 2 jam. Saat ini komoditas yang dimiliki di sini sebagian besar adalah alat-alat pertanian. Misalnya, cangkul Vanpin, efisiensi penyiangan meningkat 10%, dan masa pakai meningkat 10%. Contoh lain adalah sabit berkualitas tinggi, efisiensi pemanenan berlipat ganda, masa pakai berlipat ganda, dan konsumsi energi berlipat ganda. Ini semua harus digunakan dalam peta gunung dan sungai. Jika diserahkan kepada petani di sini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi semuanya belum berakhir. Tuan Pegunungan dan Sungai menggunakan fungsi perekrutan untuk pertama kalinya. Anda dapat merekrut petani tingkat kedua dan penggembala tingkat kedua, dan Anda dapat membeli barang biasa. Rekrutmen pertama tidak akan menghabiskan apapun, tetapi Anda hanya dapat merekrut 2 orang. Silakan pilih. Saat suara terdengar, Ling Xiao melihat 2 kartu muncul di peta gunung dan sungai. Kartu tersebut menggambarkan petani dan penggembala dengan gaya lukisan lanskap yang sangat indah. Kartu tersebut juga menunjukkan efek khusus yang dapat dibawa oleh petani tingkat kedua dan penggembala tingkat kedua.
Petani tingkat 2 meningkatkan efisiensi produksi pertanian sebesar 10% dan kualitas produksi pertanian sebesar 10%. Penggembala level 2 meningkatkan efisiensi produksi peternakan sebesar 10% dan kualitas produksi peternakan sebesar 10%. Dengan kata lain, jika jamu ditanam di peta gunung dan sungai, tidak hanya efisiensi output yang meningkat, tetapi kualitas jamu yang dihasilkan juga akan meningkat. Hal yang sama berlaku untuk hewan ternak. Ling Xiao dengan bersemangat memilih kartu petani tingkat kedua dan kartu penggembala tingkat kedua. Dia berencana menanam beberapa tanaman obat dan memelihara beberapa hewan sekaligus. Dia akan terbiasa dengan fungsi ini perlahan. Jika benar-benar berguna, dia akan berinvestasi lebih banyak di masa depan. Temui penguasa gunung dan sungai, tolong berikan tugas. Setelah memilih untuk merekrut, asap putih terbang di depan mata saya, dan segera dua orang muncul, yang satu berpakaian seperti petani, berusia sekitar 30 tahun, dan yang lainnya berpakaian seperti penggembala, juga berusia 30-an. Hanya saja petani itu adalah manusia, dan penggembala itu tidak terlihat seperti manusia, melainkan tauren yang pernah dilihat Ling Xiao pada gambar gunung dan sungai sebelumnya. Tentu saja, Ling Xiao bisa mengerti apa yang mereka katakan, apakah itu manusia atau tauren, tapi dia tidak tahu apakah orang lain bisa memahaminya. Ling Xiao meminta para gembala dari kelompok tauren untuk beristirahat terlebih dahulu, bagaimanapun, dia belum menangkap anak monster itu. Kemudian dia menyerahkan tumbuhan surgawi yang dia kumpulkan kepada petani manusia, dan berkata kepadanya, "Kamu menanam ramuan surgawi ini, ingat, jangan merusaknya, tumbuhan ini sangat berharga." Dimengerti, penguasa pegunungan dan sungai. Setelah petani menerima pesanan, dia pergi bekerja. Ling Xiao awalnya sedikit khawatir, jadi dia mengikuti untuk mengamati. Setelah beberapa saat, dia benar-benar lega. Profesi ini adalah sebuah profesi. Jika dibiarkan menanam ramuan surgawi, diperkirakan tumpukan tumbuhan surgawi ini tidak akan mampu menumbuhkan lebih dari setengah orang. Tetapi semua petani tingkat kedua telah menanam, dan kecepatannya sangat cepat. Ling Xiao sekarang semakin menantikan masa depan. Jika terus seperti ini, dia mungkin bisa langsung merekrut apoteker di peta gunung dan sungai di masa depan. Dalam hal ini, tidak perlu melihat wajah orang lain saat menyempurnakan alkimia. Bahkan ada senjata, perkakas, DLL yang bisa dilengkapi di peta gunung dan sungai. Ia tidak buru-buru meninggalkan peta gunung dan sungai, karena ada beberapa hal yang harus dipahami baik-baik. Untuk merekrut orang atau membeli barang di peta gunung dan sungai, Anda perlu mengkonsumsi koin peta gunung dan sungai. Koin peta gunung dan sungai dapat ditukar melalui mata uang nyata. Misalnya, Ling Xiao sebenarnya mendapat 100 tael perak, dia dapat memilih untuk menggunakannya sendiri, atau dia dapat memilih untuk menukarnya dengan koin peta gunung dan sungai. Menurut rasio, 10 tael perak mungkin dapat ditukar dengan 1 koin peta gunung dan sungai, dan merekrut petani tingkat 2 atau penggembala tingkat 2 membutuhkan 10 koin peta gunung dan sungai, yang setara dengan 100 tael perak, yang sebenarnya tidak murah. Namun, efek yang dibawanya juga luar biasa, dan Ling Xiao tidak merasa bahwa dia dirugikan. Dan karena level peta gunung dan sungai relatif rendah, hanya ada 2 jenis penduduk yang direkrut, dan levelnya hanya 2. Jika kultivasi seseorang terus meningkat dan level peta gunung dan sungai terus meningkat, tidak hanya tipe penduduk yang direkrut akan meningkat, tetapi levelnya juga akan meningkat. Pada saat itu, efisiensi kerja secara alami akan lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Ling Xiao penuh motivasi, dia punya alasan lain untuk meningkatkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa bahwa saya baru saja mengatakan bahwa saya membuka toko untuk pertama kalinya, dan saya memberikan kesempatan undian untuk melihat hal-hal baik apa yang bisa saya gambar. Akan sangat bagus jika saya bisa menggambar pil. Ini adalah yang paling aku butuhkan sekarang. Metode pengundian lotre adalah meja putar besar yang paling umum, ada berbagai item di meja putar, termasuk alat pertanian, alat, senjata, latihan, ramuan dan sebagainya.
Bahkan ada hadiah misteri yang bisa diambil.